Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi farmakologi kali ini masih di seputaran kemoterapi ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi sitostatika ya, di mana obat sitostatika ini merupakan obat-obat untuk penanganan kanker dan terdapat beberapa macam golongan ya. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang obat-obatan, kita harus mengetahui definisi dari berbagai istilah berikut ini, yaitu yang pertama apa itu karsinogen, kanker, karsinogenesis, dan yang terakhir apa itu sitostatika sebagai obat anti kanker ya. Yang pertama ini karsinogenik. Definisinya yaitu secara umum dapat diartikan sebagai suatu senyawa yang dapat menyebabkan kanker ya. Zat ini dalam tubuh manusia dapat mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA dalam sel-sel tubuh sehingga mengganggu proses biologis secara normal ya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan yang akhirnya akan terjadilah kelainan atau penyakit kanker. Berikut ini merupakan sumber karsinogenik ya. Secara umum ada dua ya. Ada yang bersumber dari endogen, ada yang eksogen. Untuk yang endogen ini akibat dari stres replikasi DNA dari tubuh itu, dari sel itu sendiri, dan yang kedua dari hasil metabolisme sel, dan yang terakhir dari radikal bebas ya. Sekarang kita bahas yang eksogen ya, yang dari luarnya bisa berupa radiasi ya, secara fisikanya radiasi bisa karena mikroorganisme, di sini adalah virus, dan kemoterapi ya, berdasarkan penyebabnya berdasarkan zat kimia ya. Ada zat kimia berupa asbestosis, aflatoksin, dan lain-lain, kita nanti bahas ya. Yang pertama ini yang zat kimia berupa asbestosis, asbes ya. Kalau di kita lebih dikenal dengan atau lebih banyak digunakan untuk pelindung hujan ya di rumah ya, pengganti genting. Ada yang menggunakan asbestosis ya, asbes. Nah, asbes itu ternyata dapat memicu terjadinya kanker. Yang selanjutnya aflatoksin. Aflatoksin ini dihasilkan dari kacang-kacangan biasanya ya, kacang-kacangan yang membusuk hingga diproduksi cendawan aflatoksin yang dapat memicu terjadinya kanker. Yang selanjutnya yaitu tobacco atau tembakau ya, dan yang terakhir yaitu benzen. Sedangkan yang kedua yaitu BTP atau bahan tambahan pangan. Secara prinsip ini kalau digunakan dalam dosis yang tepat atau sesuai dengan aturan dan digunakan tidak keseringan ya, ini bisa diminimalisir terjadinya karsinogen tersebut. Ini contohnya ada siklamat, sakarin, aspartam sebagai pemanis dalam makanan ataupun minuman, dan sebagian juga ada yang dipakai sebagai pada formulasi obat ya. Yang selanjutnya pewarna batu bara, rodamin B ya. Ini juga nih rodamin B, pewarna tekstil biasanya disalahgunakan untuk penggunaan pewarna untuk makanan ya. Dan yang selanjutnya propil galat, fungsinya sebagai antioksidan. Ini biasanya digunakan pada minyak ya, minyak goreng untuk menghindari ketengikan ya. Propil galat, sulfat, sodium nitrit, borak, formalin ini sebagai pengawet ya. Ini biasanya memicu kanker. Dan yang selanjutnya benzopiren dan metil kolanteren, ini zat ini diproduksi dari daging hasil olahan dengan cara dibakar ya. Daging olahan bakar itu bisa memicu kanker. Yang selanjutnya korin, pemutih, MSG, monosodium glutamat sebagai penyedap rasa, dan dietil stilbesterol. Ini merupakan hormon ya, hormon pemicu terjadinya kanker.
Sedangkan secara fisika yaitu radiasi ionisasi sinar X ya, biasanya digunakan pada rongsen ya. Non ionisasi yaitu sinar UV atau ultraviolet yang biasa kita jumpai pada siang hari ya, hasil dari sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu dari mikroorganisme, di sini adalah virus ya, ada HBV, HVC atau ini virus penyebab hepatitis B dan C, virus HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, ada HPV itu Human Papillomavirus penyebab kanker rahim, dan yang terakhir yaitu EBV ya. Ini merupakan sumber karsinogenik. Selanjutnya kita lihat dari definisi kanker itu sendiri. Jadi kanker merupakan suatu kelainan ya dari suatu sel yang abnormal yang membelah tanpa terkontrol ya, yang menyerang jaringan di sekitarnya. Kanker ini juga ya dapat bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui sistem darah dan sistem getah bening ya. Ini merupakan proses pembelahan normal sel, ini sel sehat ya, membelah menjadi dua atau terjadi proses mitosis. Nah, dari dua ini yang ini sehat, yang ini selnya rusak. Rusak ini diakibatkan tadi sudah dijelaskan ya, ada faktor dalam dan faktor luar. Secara normal sel ini akan diapoptosis oleh tubuh kita. Sebagaimana proses apoptosis ini pada tubuh manusia berlangsung secara normal ya, atau dengan kata lain kematian sel secara terprogram. Dengan contoh sel epitel usus ini diganti dengan sel yang baru setiap 5 hari, sel liver digantikan setiap 300 sampai 500 hari, sel otot rangka ini diganti setiap 15 tahun sekali ya, serta sel darah merah diganti setiap 120 hari, dan sel kulit ini akan diapoptosis atau diganti setiap 39 hari ya. Ini proses apoptosis. Apabila terjadi mutasi gen atau kerusakan DNA di dalam sel tubuh, maka sel yang rusak tersebut akan bereplikasi atau memperbanyak diri, dan pertumbuhannya juga tidak terkontrol sehingga terjadilah proses kanker. Ini merupakan siklus sel ya. Siklus sel, kehidupan sel merupakan periode dari reproduksi sel sampai reproduksi berikutnya. Siklus sel adalah keseluruhan proses pertumbuhan dan pembelahan sel hingga terjadi proliferasi atau perbanyakan ya. Dalam proses tersebut materi genetik ini bereplikasi, lalu melalui proses mitosis dibagi menjadi dua ya, sel anak yang baru dihasilkan. Jadi siklus sel pada sel eukariotik umumnya dapat dibagi menjadi 4 tahap ya. Ada fase G1 ya, fase G1, fase S, fase G2 dan fase M. Untuk fase G0 kita nanti bahas ya. Siklus sel ini berlangsung 10 sampai 30 jam. Apabila tidak terjadi penghambatan dan diproduksi secepatnya berdasarkan kemampuannya, siklus sel akan berhenti jika adanya kejadian fisik yang berbeda atau di sini kerusakan ya. Biasanya langsung ke fase G0 apabila langsung ke adanya kerusakan. Selanjutnya akan dilakukan apoptosis apabila sel terjadi kerusakan. Hal ini disebut dengan mitosis. Pada proses mitosis itu pembelahan ya, akan menyebabkan pembagian sel menjadi 2 sel anak ya. Peristiwa mitosis yang berlangsung selama 30 menit. Jadi siklus sel terbagi menjadi 2 fase utama secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah fase M, ini fase M, dan fase S ya. Ini secara umum jadi 2, M dan S. Di mana fase M atau fase mitosis adalah fase akan menghasilkan 2 sel anak yang memiliki sifat genetik yang identik dengan sel induk. Sedangkan fase S atau fase sintesis DNA adalah fase yang ditandai oleh terjadinya replikasi DNA pada sel hingga bertambah 1 kali lipat. Ada fase G ya. Fase G terdiri dari 2 fase, ada G1, ada G0
2 ya. Kedua fase tersebut merupakan fase yang memisahkan antara fase M mitosis dan fase S yaitu sintesis DNA. Fase G1 ini berada sebelum fase S ya. Pada fase G1 merupakan pra fase sintesis DNA. Pada fase ini terjadi sintesis RNA dan protein dalam sel sebagai persiapan sintesis DNA di fase S. Sedangkan fase G2 ini merupakan pasca fase sintesis DNA yang akan mempersiapkan berbagai protein dan perakitan strukturnya yang diperlukan saat pembelahan sel ya. Ini di mitosis terbagi menjadi 4 tahap sebenarnya ya. Yaitu ada fase profase, metafase, anafase dan telofase. Di mana profase merupakan tahap di mana kromosom ya dipadatkan menjadi struktur yang lebih padat. Metafase adalah tahap ketika kromosom berbaris sejajar di tengah bidang sel dari gelondongan mitosis. Sedangkan anafase adalah tahap ketika kromatid ya terbagi menjadi 2 dan terpisah. Dan yang terakhir telofase adalah tahap ketika terbentuknya anak nukleus ya. Siklus sel ini dikendalikan oleh protein yang disebut dengan siklin ya, yang disertai dengan enzim kinase yang bergantung pada siklin dan inhibitor enzim kinase bergantung pada siklin. Ini di gambar ini dicontohkan selnya teridentifikasi atau terinfeksi kanker ya, dimana fungsi dari checkpoint ini adalah untuk mendeteksi apakah ada kerusakan DNA ya atau tidak. Dicek di fase G1 ada checkpoint, di fase S ada checkpoint, di fase G2 ke M juga ada checkpoint. Apabila di sini ada kerusakan DNA akibat dari rangsangan ya, baik dari dalam maupun dari luar, dia secara otomatis akan merefire atau memperbaiki dirinya sendiri. Apabila si selnya tidak bisa diperbaiki, biasanya sel tersebut akan diapoptosis ya. Ini proses apoptosis. Ini sel yang rusak selanjutnya akan dirubah bentuk dan dihancurkan dan ditelan oleh makrofag ya dalam tubuh kita, sehingga sel yang rusak itu dibersihkan. Itu normalnya. Kalau pada kejadian kanker, sel rusaknya itu terjadi mutasi gen, sehingga fase checkpoint ini juga terkelabui, sehingga sel-sel yang terkena infeksi juga akan terus bereplikasi. Selanjutnya karsinogenesis ini merupakan proses normal sel ya yang ditransformasikan ke dalam sel-sel kanker, di mana di dalam proses karsinogenesis ini terjadi proses inisiasi, promosi, dan progresi ya. Inti dari karsinogenesis itu jadi proses kematian sel tidak sebanding dengan proses kematian tidak sebanding dengan pertumbuhan sel ya. Biasanya terjadi progresif pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga terjadilah kanker ya. Ini proses sel yang toksik di apoptosis ya. Ini secara normalnya. Selanjutnya berikut ini merupakan terminologi tumor berdasarkan tempat neoplasma. Ada adenoma yaitu terdapat pada kelenjar, limfoma, kelenjar limfe, sarkoma pada pembuluh darah, jaringan ikat, otot dan tulang. Ada leukemia yaitu terdapat pada darah, mieloma, sumsum tulang, dan yang terakhir yaitu melanoma yaitu kanker yang terdapat pada kulit. Ini kondisi sel tumor secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada sel yang aktif membelah, ada sel dalam keadaan istirahat, dan sel secara permanen tidak membelah. Yang ini permanen tidak membelah, kalau di masyarakat lebih dikenal dengan daging jadi mungkin ya. Itu sel tumor tidak membelah, tapi secara intermiten terus aja ya, tanpa terjadi pembelahan. Sekarang ke sitostatika. Sitostatika atau onkolitika diambil dari kata kitos atau sel, atau dengan kata lain statis, sama dengan juga terhenti, dan onkos
artinya benjolan, lisis atau melarut. Jadi sitostatika itu merupakan zat yang dapat menghentikan pertumbuhan pesat dari sel-sel ganas maligna yang digunakan sebagai anti kanker. Itulah sitostatika. Berikut ini merupakan penggolongan sitostatika ya. Ada dua. Ada yang kerja spesifik terhadap siklus sel dan ada yang bekerja secara non spesifik terhadap siklus sel. Siklus sel itu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya, pada tahap fase S, fase M, fase G1, G2 ya. Itu siklus sel. Ini yang spesifik. Ada golongan antimetabolit, dia spesifik terhadap fase S ya. Contohnya ini ya. Nanti dibahas secara rinci. Ada golongan epidodopilotoksin atau topoisomerase 2 inhibitor, dia spesifik terhadap G1 sampai S ya. Selanjutnya ada taksan, dia spesifik pada fase M ya. Dan alkaloid vinca ini disintesis dari tumbuhan alkaloid vinca ya. Ada vinblastin, vincristin, vinorelbin, ini dia bekerja pada M fase. Ada antimikrotubul inhibitor, dia bekerja pada M fase ya. Ada antitumor juga dari golongan antibiotik, dia bekerja pada fase G2 sampai dengan fase M, contohnya bleomycin. Sedangkan yang non spesifik, jadi artinya non spesifik, dia bekerja lebih dari satu fase pada siklus sel ya. Ada agen pengalkilasi, ini contoh obatnya ya. Ada antitumor antibiotik, ada dua contoh ya, dactinomycin dan mitomycin. Ada ini sama topoimerase 1 inhibitor, kalau ini topoisomerase 2 inhibitor, yang ini topoisomerase 1 inhibitor. Ada analog platinum, ada golongan antrasiklin ya. Selanjutnya yaitu ini merupakan tahap pembelahan sel ya. Ada G1 tadi sudah digambar ya. G1 itu diproduksi enzim yang diperlukan untuk DNA ya. Yang fase S1 terjadi sintesis atau pembelahan replikasi DNA. Fase G2 ini ke RNA ya, dan sintesis protein. Fase M mitosis, tadi pembelahan sel ya. Dan yang terakhir fase G0, fase istirahat. Fase G1 dan G0 itu saling berhubungan. Ada yang G0 itu fase istirahat, ada yang fase G1 langsung diproduksi kembali ya, akan diperbanyak kembali. Begitu seterusnya ya. Ini tahapan pembelahan sel. Lebih ringkasnya ini ya. Tadi ada G1, G0 ya. Dari G1 dia ke fase S lagi, dari S ke fase G2, dari fase G2 dia membelah ya menjadi 2 sel ya. Sel yang satu langsung bereplikasi kembali, sel yang satu bisa dalam keadaan istirahat ya. Ini merupakan contoh mekanisme kerja obat ya, yang spesifik maupun yang non spesifik ya. Di sini juga disinggung yang golongan hormon ya. Tapi nanti untuk golongan hormon ini akan dibahas di materi selanjutnya. Kita bahas untuk penggolongan obat anti kanker yang non spesifik terhadap siklus sel ya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat. Ini yang pertama kita bahas dimulai dari zat yang sebagai pengalkilasi ya. Ini merupakan obat yang utama dan bermanfaat secara klinis, di mana obat tersebut mengandung gugus kloroetil, amina, etilenimiin atau gugus siklosfosfamid. Contoh obatnya ada meflotamin, metalvalan, korambusil, tiotepa, busulfan, dan ini ada golongan termasuk di dalamnya ya, dan nitrosurea. Ini secara khusus nitrosurea ini karena kedua obat ini bersifat lipofil, sangat lipofil, sehingga berpotensi untuk pengobatan sebagai tumor otak, di mana otak kan banyak terkandung
barier lemak. Jadi obat ini akan mudah melewati sawar darah otak sehingga berpotensi untuk pengobatan kanker atau tumor di otak. Untuk indikasi nanti ada ya di tabel. Setelah ini indikasinya, efek sampingnya juga dibahas ya. Untuk mekanisme kerjanya, ini merupakan penggolongan obat serta mekanisme kerjanya ya. Ini terjadi pada sel ya. Sel replikasi, mekanisme kerja agen ini atau agen alkilasi ini membentuk ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu secara kuat ya. Kalau rekan-rekan belajar di kimia, dengan gugus pendonor elektron terdapat pada struktur asam amino dari sel itu tersendiri. Reaksi ini membentuk cross linking ya. Cross linking itu berarti berseberangan ya antara dua rangkaian DNA dan mencegah terjadinya proses mitosis, sehingga proses pembentukan sel akan terganggu dan terjadi hambatan pertumbuhan pada sel kanker. Di sini sudah ditandai ya. Ini agen pelalkilasi ini kerjanya hampir sama atau sama dengan golongan cisplatin ya. Ini bekerjanya di sini ya. Cross linked ini di sini. Cross linking di sini ya. Efek sampingnya terkait dengan dosis ya, itu berarti bisa dicegah dengan melakukan pengaturan dosis, dan terjadi terutama pada jaringan yang tumbuh secara cepat seperti pada sumsum tulang, saluran pencernaan, dan sistem reproduksi. Yang selanjutnya yang sering terjadi pada obat-obat golongan ini yaitu pada saluran pencernaan, yaitu terjadi mual dan muntah. Nanti di tabel ya dimunculkan juga. Jadi kebanyakan toksisitasnya atau efek sampingnya dari obat-obat golongan sitostatika banyak yang menyerang ke saluran pencernaan ya, sehingga terjadi reaksi mual dan muntah. Berikut ini adalah tabel-tabel nama obat ya dari golongan agen pengalkilasi serta mekanisme kerjanya. Ini indikasinya, penggunaannya pada Hodgkin dan non-Hodgkin limfoma. Ini untuk singkatannya nanti ada ya di bawah tabel dijelaskan. Contohnya ini siklosfosfamid untuk breast cancer, kanker ovarium ya, ada tadi Hodgkin dan non-Hodgkin ya. Yang perlu digarisbawahi di sini efek sampingnya atau toksisitas delayednya yaitu bone marrow depresi dengan leukopenia. Artinya obat-obat, hampir semua obat-obat sitostatika ini menyerang sumsum tulang belakang sehingga mengakibatkan terjadi gangguan atau penurunan produksi sel darah merah, dan biasanya efek sampingnya berupa anemia ya, kekurangan darah, dimana anemia tersebut juga bisa menyebabkan pusing disertai mual dan muntah, dan berhubungan dengan toksisitas akutnya. Di sini hampir semua dia mual dan muntah. Myelosuppression ini, nah ini hampir semua obat golongan ini, golongan sitotoksik, efek sampingnya dia terhadap sumsum tulang belakang ya, yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Yang kedua, golongan analog platinum. Terdapat 3 jenis obat ya pada golongan ini, yaitu cisplatin, carboplatin, dan oxaliplatin. Di mana cisplatin ini memiliki aktivitas anti tumor ya yang beragam, dan biasa digunakan untuk tumor padat yang non small cell, artinya ini sel yang besar ya, dan yang non small cell dan small cell kanker, baik yang sel kecil maupun sel besar. Yang kedua yaitu carboplastin. Ini merupakan obat generasi kedua ya setelah cisplatin, memiliki aktivitas spektrum luas terhadap macam-macam tumor padat, memiliki efek samping yang rendah dibandingkan dengan cisplatin ya. Ini efek sampingnya rada mendingan daripada cisplatin yang generasi pertama. Selanjutnya yang generasi ketiga yaitu oxaliplatin. Ini
Digunakan sebagai terapi apabila pasien resisten terhadap cisplatin dan karboplatin. Digunakanlah obat oxaliplatin. Dan obat ini juga biasanya dikombinasikan dengan obat yang lain untuk memperoleh efek yang sinergis ya. Ini mekanisme kerjanya obat golongan agen pengalkilasi ya. Sama cisplatin ya, ini bukan pengalkilasi ya. Tadi pengalkilasi, ini sama dengan agen pengalkilasi ya. Cisplatin di sini sama, dia kerjanya terhadap DNA ini ya. Dengan cara berikatan dengan DNA sehingga menyebabkan hambatan replikasi dan transkripsi pada sel ya, untuk menekan proses pertumbuhan sel kanker itu sendiri. Efek sampingnya, cisplatin memiliki toksisitas pada ginjal dan toksisitas pada gastrointestinal, sedangkan karboplatin relatif rendah ya untuk ginjal dan gastrointestinal. Berarti ini yang generasi paling terbaru itu dirancang atau dimaksudkan untuk menekan dari efek samping itu sendiri. Karboplatin ini toksisitasnya yaitu miosupresi atau tadi sudah dijelaskan ya. Ini penurunan produksi sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Oxaliplatin ini memiliki efek samping yaitu neurotoksisitas atau toksik terhadap sel saraf ya. Biasanya efeknya berupa mati rasa, kesemutan ya, atau reaksi yang lebih parah lagi terhadap organ yang terkena. Ini merupakan tabel ya, tadi ini contohnya cisplatin, karboplatin, oxaliplatin. Ini mekanisme kerjanya, ini penggunaan klinisnya atau indikasinya. Contohnya ini oxaliplatin biasa digunakan sebagai obat kanker kolorektal ya, gastrointestinal dan pankreas, saluran pencernaan ya. Oxaliplatin ini efek samping akutnya berupa mual dan muntah ya. Perlu digarisbawahi di sini ya, untuk golongan ini dia relatif hampir pada semua golongan ini myelosuppression tadi ya, menekan sumsum tulang belakang, sehingga ya tadi sudah dijelaskan ya, sehingga pertumbuhan sel darah merah terganggu. Yang membedakannya yaitu di sini ada lihat, untuk karboplatin dia lebih toksik ya, efek sampingnya terhadap hati-hati berarti untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta lain, misalkan gangguan hati ya. Bisa juga berupa diare untuk oxaliplatin ya gangguannya, atau gangguan sensor neuropati mati rasa ya. Ini golongan yang selanjutnya yaitu antibiotik antitumor. Ada dua obat, ada daptomycin, ada mitomycin ya. Obat ini berhasil diisolasi dari Streptomyces caepiosum ya. Ini aktif terhadap semua fase siklus sel. Yang namanya tadi kan ini yang non spesifik, berarti aktif ini terhadap semua fase siklus sel, dan merupakan obat terbaik yang tersedia untuk digunakan dalam kombinasi dengan terapi radiasi untuk merangsang sel tumor. Jadi selain radiasi juga pasien dengan tumor bisa digunakan juga obat antibiotik antitumor ini. Kenapa radiasi? Setelah diradiasi harus juga dengan penggunaan obat, karena proses kita lihat dari mekanisme sebelumnya ya, belum ada obat anti tumor atau anti kanker yang bekerja pada fase G0, pada fase istirahat ya, sehingga kanker pada sel yang istirahat itu tidak akan dipengaruhi ya. Hanya kebanyakan obat-obat kanker itu bekerja pada fase siklus sel tadi yang sudah dijelaskan. Berarti apabila sel kanker yang sudah terbentuk itu tidak akan terpengaruhi karena kankernya dalam keadaan istirahat. Ini mekanisme kerjanya yaitu antibiotik sebagai antitumor
Contohnya daptinomycin dan doxorubicin ya. Ini bekerja menghambat pembentukan DNA ya. Ini telah di garis merah ya. Jadi sintesis protein dan DNA sehingga terjadi fragmentasi ya pada sel, sehingga tumor akan mati atau tidak berkembang. Ini mitomycin ya, efek sampingnya tadi masih ada myelosuppression ya, dan mukositis, yaitu terjadi belah-belah pada mukosa mulut ya, disertai dengan pendarahan, terjadi anoreksia, fatigue, dan hemolytic uremic syndrome. Ini sudah jelaskan tadi ya, trombositopenia tadi adanya tadi ya myelosuppression, dan yang selanjutnya gagal ginjal ya, hampir kebanyakan dia menyerang ginjal. Yang selanjutnya yaitu golongan antrasiklin, contohnya doxorubicin, daunorubicin, idanorubicin, evirubicin, dan mitoxantron ya. Antibiotik antrasiklin ini yang berhasil diisolasi dari Streptomyces pseudomonas ya, Varacaceus, adalah diantara obat anti kanker sitotoksik ini yang paling banyak digunakan untuk obat golongan antrasiklin ini ya. Mekanisme kerjanya sama dengan yang tadi di sini ya. Dengan cara penghambatan topoimerase 2, bisa juga dia bekerja terhadap interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan RNA, bisa peningkatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ionnya terganggu, pembentukan radikal bebas juga ya, semiquinone dan radikal bebas oksigen melalui proses yang tergantung pada besi atau Fe ya, yang diperantarai oleh enzim, di mana mekanisme radikal bebas tersebut bertanggung jawab terhadap proses kardiotoksisitas akibat antibiotik antrasiklin. Ini kardiotoksisitas juga merupakan efek samping yang khas bagi golongan obat ini. Dari yang telah dijelaskan barusan ya, golongan antrasiklin ini kebanyakan efek sampingnya yaitu malah terjadi leukemia. Leukemia itu kan kanker juga ya, kanker yang terdapat pada darah ya. Ini efek sampingnya agak ekstrim, terjadi leukemia pada beberapa kasus ya. 8-20% kasus terjadi leukemia pada penggunaan obat ini. Berikut adalah rangkuman dari obat-obat ini. Cardiotoxicity ya, ini harus perlu digarisbawahi, ada toksisitas terhadap jantung. Ini juga sama, cardiotoxicity yang selalu hadir yaitu mielosupresi, ini sama, ini mielosupresi, ini juga sama, mielosupresi ya, penekanan sumsum tulang belakang, dan terjadi kardiotoksisitas ya untuk golongan ini, doxorubicin, daunorubicin, dan idanorubicin. Yang selanjutnya campotekin ya, ini bekerja pada topoimerase 1 inhibitor ya. Ada 2 obat di sini ya. Jadi golongan ini merupakan produk alami yang berasal dari pohon Campoteca acuminata yang awalnya ditemukan di Cina ya. Ini mekanisme kerjanya ya, dengan cara menghambat aktivitas topoimerase 1 ya, enzim kunci, di mana enzim itu merupakan kunci pada saat pemotongan dan pengubahan untai DNA ya, DNA tunggal, sehingga penghambatan enzim ini menyebabkan kerusakan DNA, sehingga sel kanker yang dihambat DNA-nya akan rusak dan hancur. Efek samping golongan ini yaitu mielosupresi ya, dan diare adalah efek samping yang sering ditemui pada penggunaan obat golongan ini. Ini ya, diare, mual dan muntah ya, mielosupresi juga. Dan golongan obat yang kedua yaitu yang spesifik terhadap siklus sel.
Ini contohnya antimetabolit ya, dia bekerja pada fase S ya, atau fase yang mempengaruhi sintesis DNA atau RNA, sehingga terjadi pencegahan atau inhibisi perkembangan sel. Kerjanya untuk antimetabolit ini di sini ada 4 golongan ya, ada 6 metakarpopurin, ada golongan ada obat methotrexate, ada limofluorasil, ada sitarabin ya. Nanti dijelaskan kerjanya di sini ya. Untuk ini kerjanya di sini. Untuk methotrexate deoksi. Untuk 5 ini sama dengan hampir sama dengan methotrexate ya. Kita bahas satu persatu ya. Ini contoh obat antipolat. Contohnya methotrexate, pelmetrexate, pralatrexate ya. Obat ini juga sering disebut dengan obat imunomodulator, lebih tepatnya imunosupresan, karena obat-obat antipolat ini dapat mengakibatkan penurunan sistem imun ya. Bisa digunakan untuk pengobatan kanker, bisa juga untuk digunakan pada pasien setelah pasien bukan donor, pasien cangkok organ ya, cangkok ginjal ya. Biasanya digunakan imunosupresan supaya si pasien dapat menerima ginjal dari luar ya, sehingga diperlukan penurunan sistem imun. Yang kedua itu fluorovirimidin, yaitu contoh obatnya 5-fluorouracil, ada deoksitidin analog, sitarabin dan gemcitabin, dan yang terakhir yaitu purin antagonis, ada 6-tiopurin dan fludarabin ya. Ini penggolongan penggolongan obat antipolat ya. Nah, ini obat-obatnya, ini mekanisme kerjanya ya. Ini indikasinya, contohnya di sini 5-fluorouracil digunakan untuk kolorektal, kanker kolorektal, kanker anal, kanker gastroesophagus ya, kanker leher. Kita lihat efek sampingnya atau toksisitasnya, hampir semua tadi sudah dijelaskan ya. Terjadi myelosupresi, penekanan sumsum tulang belakang ya, hampir pada semua golongan pada semua obat ya, pada golongan ini. Ini obat dari bahan alam ya, yang terbaru ditemukan. Dia bekerja pada fase M, mitosis atau pembelahan ya. Ada dari alkaloid vinca ya, contohnya vinblastin, vincristin, itu alkaloid yang berasal dari tanaman Vinca rosae ya. Dan yang kedua ada taksan ya, ada faclitaxel, docetaxel, cabazitaxel ya. Ini mekanisme kerja obatnya di sini ya, alkaloid vinca dan golongan taksan di sini menginhibisi mikrotubule formasi, jadi menghambat formasi mikrotubule. Kerjanya di sini ya, setelah sintesis protein. Nah, ini ada enzim, ada mikrotubule, kerjanya menghambat di sini ya, sehingga protein ini nantinya gagal untuk digunakan pada proses replikasi kanker berikutnya. Nah, ini merupakan tabel. Kita lihat di sini sama juga ya, terjadi myelosupresi ya, hampir di semua obat. Selanjutnya ini untuk kalau ada singkatan ini ALL, apa itu ALL? Ini di sini ya, akut lymphoblastic leukemia, AML, akut myelogenous leukemia ya. Bisa dilihat di tabelnya. Yang selanjutnya yaitu epipodopilotoksin ya, dia bekerja pada topoimerase 2 inhibitor, dimana dia bekerja pada fase G1 sampai fase S ya. Contoh obatnya
etoposit merupakan turunan semisintetik dari podopilotoksin ya, yang berhasil diekstrak dari akar mayapol ya. Mekanisme kerjanya di sini ya. Inhibisi topoimerase 2 ya, kerjanya di sini terhadap DNA ya. DNA topoimerase 2. Selanjutnya ini efek sampingnya sama juga tadi mielosupresi ya. Ini ada efek hipotensi juga. Ini antitumor, antibiotik. Tadi di non spesifik juga ada ya, di spesifik juga ada ya. Untuk yang spesifik hanya bleomisin ya. Ini merupakan peptida yang kecil berisi daerah pengikatan DNA dan domain pengikat besi ya. Jadi menjadi kompleks DNA, bleomisin dan Fe2. Kerjanya di sini ya. Kompleks DNA, bleomisin dan Fe2 mengganggu sintesis proses pembentukan DNA dengan cara mengikat DNA yang menghasilkan istirahat untai dari DNA ini ya, yang tunggal dan ganda setelah pembentukan radikal bebas, dan terjadi penghambatan biosintesis DNA ya, sehingga sel kanker bisa hancur atau mati. Ini bleomisin, efek sampingnya ada toksik terhadap kulit ya. Terjadi pulmonary fibrosis juga, mukositis tadi sudah jelaskan ya, terjadi belah-belah pada mukosa mulut atau terjadi pendarahan. Ini obat anti kanker lain ya. Ada asparagin, ada erlotinib ya, ada imatinib, ada cetuximab. Ini mekanisme kerjanya. Ini penggunaan klinisnya ya. Bisa dilihat. Ini toksisitasnya ya. Kita bisa lihat ada terjadi hipertensi, terjadi diare, ada mual dan muntah ya. Ini yang perlu digarisbawahi, di sini ada skin rash. Nah, ini berarti efek sampingnya terhadap kulit ya. Terjadi pigmentasi kulit ya. Biasanya kulitnya menjadi kehitaman. Kebanyakan obat-obat anti kanker itu efek sampingnya lumayan ekstrim juga ya. Makanya perlu diperhatikan penggunaan, kapan kita menggunakan obat ya. Ini sama ya, ini obat anti tumor lain ya. Efek sampingnya sunitinib nih, hipertensi, ini juga hipertensi ya, lebih ke kardiovaskular. Prinsip kemoterapi ini, satu tumor ganas harus dianggap sejumlah sel yang harus dibasmi atau total kill. Jadi jangan dianggap remeh ya, sel tumor ya. Kanker baru dapat dideteksi bila sudah mencapai jumlah tertentu, inilah ya yang disebut dengan silent killer, hampir mirip dengan penyakit degeneratif ya. Jadi kanker itu baru terdeteksi apabila jumlahnya sudah mencapai banyak. Kalau kita artikan, jadi biasanya terdeteksi sudah di stadium subkronis ya. Untuk akutnya biasanya itu agak tidak terdeteksi ya. Kemoterapi harus dimulai sedini mungkin ya. Biasanya ini kemoterapi ini bisa dideteksi ya. Contohnya untuk penanggulangan kanker leher rahim ya, sekarang ada program pap smear ya, pemeriksaan sedini mungkin bisa dilakukan di fasilitas kesehatan untuk mendeteksi itu kejadian atau untuk menekan angka kejadian dari kanker leher rahim. Adanya hubungan respon dengan dosis yang jelas. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa dosis ini kalau nantinya untuk obat kemoterapi ya harus dilakukan pengaturan dosis yang tepat ya, karena dilihat dari efek sampingnya juga. Tadi ada yang terhadap ginjal ya,
Kemoterapi harus tertuju pada sel kanker, artinya alangkah baiknya obat kanker ini harusnya mempunyai toksisitas selektif. Jadi toksik terhadap sel kanker dan tidak toksik terhadap sel sehat. Sampai saat ini kebanyakan obat-obat kanker masih non selektif kebanyakan ya. Selain membunuh atau menyerang sel kanker, banyak juga yang terserang sel sehatnya ya. Biasanya kalau terserang sel sehat di dekatnya ya berupa efek samping, misalkan rontok rambut apabila dibarengi dengan tindakan lain ya seperti radiasi ya. Biasanya terjadi kerontokan rambut. Diperlukan jadwal pengobatan yang tepat ya. Jadi diusahakan pengobatannya harus sedini mungkin tadi ya. Beberapa obat efeknya selektif tapi relatif. Tadi sudah jelaskan ya, berhubungan dengan ini juga ya. Kemoterapi harus tertuju pada sel kanker. Jadi harus selektif ya. Terapi kombinasi obat untuk efek sinergi. Tadi dijelaskan di awal bahwa ada obat-obat yang biasanya dikombinasikan ya untuk menghasilkan efek terapi yang maksimal. Oke, untuk penjelasan obat sitostatika dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan berikan komentar di Google Classroom. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.